Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Semoga apapun yang kalian kerjakan mendapatkan hasil yang baik ya. Kali ini terkait Pak Hasan Nasbi. Kita tahu beberapa hari yang lalu sempat beredar kabar kalau Pak Hasan Nasbi mengundurkan diri dari posisinya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dan kali ini dapat kabar baik ya. Rupanya Pak Prabowo tidak menyetujui surat pengunduran Pak Hasan Nasbi. Kali ini membuat Rocky Gerung dan Deddy Sitorus kepanasan dengar kabar ini ya. Kita lihat gimana kali numpang membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu ikuti dulu ini Facebook saya. Kalian ke Facebook dan klik nama saya Renal DSB di pencarian Facebook. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Tanggal 21 April 2025 adalah hari yang paling membahagiakan sekaligus menyedihkan bagi seorang Opung Parbela. Kenapa? Membahagiakan karena pada tanggal 21 April kemarin adalah hari pertama Opung Parbela itu berjumpa dengan Bapak Joko Widodo. Oh iya. Ya. Tapi sekaligus menyedihkan. Kenapa? Karena tepat tanggal 21 April salah seorang tokoh yang sangat kukagumi yaitu Hasan Nasbi harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Kan begitu. Nah, ketika itu berhari-hari aku mendengar pesta pora dari pihak pembenci pemerintah. Iya, langsung pesta. Mereka katakan bahwa Bapak Prabowo sudah mulai mencopot orangnya Jokowi satu persatu. Aku jujur saja berhari-hari merenung kenapa lah kawan ini mengundurkan diri. Sangat kusesalkan, kan begitu. Tapi tahu kalian ya, beredar sebuah foto yang menunjukkan bahwa Hasan Nasbi ikut di dalam rapat kabinet. Dan kemarin ya, Hasan Nasbi mengkonfirmasi bahwasanya Bapak Prabowo tidak menyetujui surat pengunduran diri dari Hasan Nasbi. Yang jelas kemarin saya dapat undangan dari Bapak Seskap untuk mengikuti rapat kabinet. Dan memang minggu lalu saya ada pertemuan, saya ada bertemu dengan Presiden, kemudian saya ada bertemu dengan Pak Mensesnek, bertemu juga dengan Bapak Seskap, dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi kira-kira begitu keadaannya. Persoalan tadi pertanyaan teman-teman ditolak atau tidak mungkin nanti bisa tanyakan ke Pak Mensesnek ya. Tapi yang jelas yang saya terima adalah perintah untuk meneruskan tugas untuk memimpin PCO sejauh ini. Berarti pesan untuk meneruskan itu disampaikan secara langsung oleh Presiden atau kita bicara hal-hal yang umum soal negara dengan Presiden, tapi kemudian perintah untuk meneruskan itu disampaikan oleh Mensesnek dan Seskap. Tapi untuk kedepannya dari Pak Presiden sendiri ada mungkin tambahan evaluasi untuk komunikasi pada pemerintah? Yang jelas pesan Presiden hal-hal yang perlu diperbaiki segera diperbaiki, ya. Hal-hal yang belum baik di masa lalu kemudian akan diperbaiki dan harus diperbaiki. Jadi perintah Presiden itu lebih umum kayak gitu. Soal pengangkatan juga di sana Pak. Kenapa? Kata Mbak para Testil Hadi, ini nggak akan tumpang tindih antara PCO dan juga istana. Berarti tupoksi PCO apa, tupoksi juga istana? Karena sebenarnya kalau tupoksi kantor komunikasi Presiden kan sudah dituliskan dalam Perpres. Dan pejabat paling senior di istana itu kan Menteri Sekretaris Negara. Jadi sebenarnya Menteri Sekretaris Negara bisa bicara apapun karena dia pejabat yang paling senior di istana. Kalau kita kan memang harus diberikan label komunikasi baru bisa bicara. Dan di kantor ini kan nggak semua orang bisa bicara. Jadi kita memang konsisten aja dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Perpres nomor 82 mengkomunikasikan informasi-informasi yang sifatnya strategis yang terkait dengan Asta Cita, terkait dengan program hasil terbaik cepat, terkait dengan program prioritas. Jadi kira-kira ruang lingkup amanah Perpres untuk kantor komunikasi ini yang sering kita sebut dengan 8-17-8. Akhirnya aku kembali berpesta pora, gembira ria. Sebelah sana nangis-nangis. Kalapa, lapek pulut.
Makan kalian banyak-banyak lape itu. Sekali makan 5 kilo. Gorengan kalian itu basi, nggak laku. Telur bebek. Senang kali. Orang ini kan paling suka begitu. Begitu ada isu digoreng. Begitu ada isu digoreng. Begitu ada gorengan diisukan. Dan tahu ndak kalian ya, Rocky Gerung dan juga Deddy Sitorus kompak bikin podcast membahas Hasan Nasbi. Presidential Communication Office mengundurkan diri gara-gara soal rebus saja tuh kepala babi kalau dikirim. Gimana ini, problem apa sih sebenarnya ini? Sekira dia nggak mengundurkan diri itu, Dimundurkan. Iya dimundurkan pasti kan, karena mengundurkan diri dari awal mungkin 2 minggu lalu atau sebulan lalu udah mengundurkan diri aja kan. Jadi kita memang melihat bahwa kapasitas seseorang yang jadi juru bicara presiden, dia harus mampu membayangkan cara berpikir presiden. Dibahasnya Hasan Nasbi. Makanya aku pikirkan, wah ternyata orang sebelah sana makin senang kan begitu. Dan kita agak sedih memang, karena apa? Beliau itu adalah salah satu salah satu faktor ya, salah satu faktor yang menjadi kesuksesannya Bapak Prabowo ya memenangkan pemilu presiden. Karena beliau itu adalah konsultan pemilu ya, konsultan pada saat Pilpres mulai dari zaman Bapak Jokowi kemarin. Kan begitu. Nah, itu yang sangat kita sayangkan. Aku sempat merenung dan juga menjadi bahan diskusi buat kami semuanya. Kenapa sih harus mundur gara-gara kepala babi? Dia kan bilang kan cuman ya udah direbus aja, dimasak aja. Itu untung loh Hasan Nasbi yang jadi kepala kantor kepresiden. Kalau saya Pak Opung Parbelak. Kalau misalnya contohnya datang wartawan ya kan, Opung Parbelak sebagai kepala kantor kepresiden, kepala kantor komunikasi kepresiden, apa tanggapan Bapak mengenai kepala babi yang dikirim ke tempe? Ya saya cuma katakan kalau kurang biar ku kirim lagi. Itu kalau Opung Parbelak. Makanya aku bilang Hasan Nasbi ini adalah putra terbaik ya, salah satu putra terbaik dari ranah Minang. Ya, beliau itu adalah putra terbaik dari Sumatera Barat. Banyak tokoh-tokoh bangsa ini berasal dari Sumatera Barat. Contohnya ya, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Sejak kapan Ki Hajar Dewantara dari Minang, Opung? Maksud saya Muhammad Hatta. Sama kayak Bapak Prabowo mengatakan bahwasanya bisa saja ya anak buah saya itu kesilio lidah. Opung Parbelak pun juga kesilio lidah ini sekarang. Nah, oleh karena Opung Parbelak merasa bangga, ada orang Minang putra terbaik dari ranah Minang dari Sumatera Barat, ya, mangkonyo kini Opung Parbelak berdandan layaknya laki-laki Minang. Ikonan acok dipakai laki-laki Minang kalau ada pesta atau acara-acara adat. Ya, nah, ambo bangga. Ya, Hasan Nasbi lahir di Bukit Tinggi tahun 1979. Samo jo ambo orang Bukit Tinggi loh. Jadi ambo jo Hasan Nasbi itu sakampuang. Inyo orang kampuang awak kampuang orang kampuang inyo. Lai jale. Ibu aden mancaliak orang kini go ha. Ndak ada ciego nan mengerti bahasa apa nan dikece Opung Parbelak kini go ha. Kalau ada orang Minang penonton Opung Parbelak, tolong ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia. Kayak mana kira-kira? Tak hanya kalian dengarkan Opung Parbelak ngoceh dalam bahasa Minang selama 2 jam. Tepuk tangan dulu untuk saudara-saudaraku yang ada di Sumatera Barat. You are the best. Luar biasa ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya, Bapak Prabowo sendiri pun juga menolak menandatangani surat pengunduran diri beliau ya. Karena apa? Karena
Coba bayangkan kalian sekarang begini ya. Karena apa? Bapak Prabowo melihat bahwasanya salah satu faktor kemenangan dari Bapak Prabowo menjadi seorang presiden adalah Hasan Nasbi. Jadi tidak akan mungkin seorang Bapak Prabowo rela ya harus melepaskan seorang Hasan Nasbi. Tidak mungkin. Nah, di luaran sana teriak-teriak bahwasanya Bapak Joko Widodo dan Bapak Prabowo sudah pecah kongsi. Ada yang mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo sudah mulai merupakan Bapak Jokowi. Ingat, sedangkan kelas Hasan Nasbi tidak bisa Bapak Prabowo lupakan, apalagi sekelas Bapak Joko Widodo. Merdeka, Satyam Eva Jayate. Kau jadi mengingatkan aku dengan seseorang kok. Kan memang iya, sudah banyak videonya berseliweran ya bagaimana Bapak Prabowo ya tidak akan pernah mengizinkan ya faktor-faktor atau orang-orang yang punya andil dalam kesuksesannya untuk ditinggalkan. Nggak pernah. Jangankan untuk melakukan, untuk berpikiran saja pun tidak. Jadi jangan sok-sok hebat Refli Harun mengatakan Bapak Prabowo pecah kongsi sama Jokowi. Rocky Gerung mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo sudah tidak lagi peduli dengan program-program yang dijalankan Bapak Jokowi. Cuman gara-gara Bapak Prabowo mencoret beberapa PSN yang sudah dilakukan Bapak Jokowi. Tapi anehnya masih banyak saja manusia-manusia bodoh yang mau mendengarkan orang-orang ini. Ingat, bodoh itu relatif, pintar itu relatif. Mereka pintar karena apa? Karena mereka sering mengeluarkan kata-kata yang tidak diketahui dan tidak dimengerti orang awam. Itu aja kuncinya. Coba kalian aja. Ku bilang sama kalian kalapa, ketawa kalian kan? Padahal di tempat di kampungku di orang Batak, orang kalau dengar kalapa itu nggak ketawa, malah marah. Karena apa? Kalapa itu artinya kelapa, keras kepala. Kelapa itu kan diketok apanya itu kan cangkangnya itu kan itu keras itu kan begitu, makanya kalapa gitu loh. Bodohnya keras sekali, bandalnya keras sekali kan begitu. Ku bilang lapek pulut kalian ketawa karena apa? Kalian nggak mengerti artinya. Makanya banyak yang japri sama aku, Pung, tolong sekarang jawab rasa penasaran kami. Tolong artinya kalapa apa? Artinya lapet pulut apa? Ku terangkanlah kalapa itunya artinya kelapa. Kalau lapet pulut itu lamun bahasa Sunda teh lepet. Eta lepet anu kue makanan ringan anu aya suiran kelapa berem jeung kelapa jeung gula berem nu aya di jerona. Eta lepet. Lamun bahasa Batakna teh lapet. Nah, bagi orang yang nggak mengerti bahasa itu kan lucu. Begitu juga yang disampaikan Refli Harun, Rocky Gerung. Mereka mengucapkan istilah-istilah yang nggak awam kita dengar. Makanya kelihatan pintar. Makanya begitu gampangnya orang-orang yang percaya sama dia itu bodoh. Karena apa? Dibodoh-bodohi sama orang bodoh. Yang perkataannya sebetulnya bodoh, seolah-olah pintar. Padahal bodoh. Jadi mana yang lebih bodoh? Orang yang membodoh-bodohi orang bodoh atau orang bodoh yang mau dibodoh-bodohi orang bodoh? Itu dia. Kalian kira perjuangan Hasan Nasbi itu main-main sama Bapak Prabowo? Tidak. Ya, beliau itu adalah salah satu orang kepercayaannya Bapak Prabowo. Jadi wajar ketika seorang pemimpin, seorang kepala daerah, seorang presiden, dia itu memilih orang-orang yang sudah teruji loyalitasnya. Jadi dengarkan ini Rismon, ya. Kau mulutmu itu sekali-sekali perlu juga kau disumbat mulutmu itu pakai kaos kaki pramuka. Kaos kaki pramuka. Kok harus kaos kaki pramuka, Pung? Nggak bisa kaos kaki kantor. Kalau kaos kaki kantor, ya kan dipakai kalau misalnya pas lagi pas lagi di ruang ber-AC, kaki itu kedinginan, nggak mengeluarkan keringat. Jadi kalau dibuka pun nggak terlalu bau. Tapi kalau kaos kaki pramuka, dipakai camping, dipakai cari kayu bakar, dipakai untuk bangun tenda. Apa nggak keringatan itu kaki? Apa kau bilang?
Apa itu Tito Karnavian? Diangkat dia jadi menteri dalam negeri. Waktu zaman Joko Widodo diangkat pegawai menjadi menteri dalam negeri. Padahal itu polisi jahat itu. Sampah itu. Kalau sampah dia nggak jadi menteri. Kalau sampah itu yang nggak jadi apa-apa. Demo masalah ijazah. Yang nggak kelihatan betul atau tidaknya penelitiannya. Yang keluar-keluar di sana sini. Yang demo itu sampah Rismon. Udah ngerti kau sekarang kan perbedaannya mana sampah mana mutiara kan? Itu sampah itu. Apa itu Bapak Prabowo? Mengangkat semua menteri-menteri yang dibawa Presiden Joko Widodo dibawa lagi masuk ke dalamnya. Tidak berani dia memberhentikan Tito Karnavian, Listio Sigit Prabowo oleh karena dia itu adalah takut kepada Jokowi. Dunia mentertawakan presiden model seperti itu. Sekarang kami lagi mentertawakan kau. Kau, Roy Suryo, Egy Sujana, Dr. Tipa, Kurnia. Jadi bahan tertawa. Sekarang udah pergi lagi ke tempat si Rizik. Telur bebek. Makanya itu, ya kan, Bapak Prabowo saja biar tahu kalian, ya. Kemarin dia di rapat kabinet, ya, beliau itu menunjukkan kekesalannya, ya, terhadap orang-orang yang mempertanyakan ijazahnya Bapak Joko Widodo. Apa dia katakan? 10 tahun Bapak Joko Widodo membangun bangsa ini, dipertanyakan lagi ijazahnya. Nanti ijazah saya juga dipertanyakan. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi. Iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Ya, konsultasi. Minta pendapat. Minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, bisa. menghadap Pak Harto, ya, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Bapak, kalau Bapak Prabowo mereka nggak berani nanya, Pak. Yakin aku, Pak. Bapak bintang 4, Pak. Walau pensiun tetap 4 bintangnya, Pak. Bapak Prabowo katakan apa? Kenapa saya dilarang-larang? Saya berhadapan juga dengan Bapak Joko Widodo. Saya berhadapan juga dengan SBY. Saya menghadap juga kepada Ibu Megawati. Kalau bisa saya berhadapan sama Gus Dur, saya berhadapan sama Gus Dur. Kalau bisa saya berhadapan dengan Presiden Soeharto, saya berhadapan dengan Presiden Soeharto. Kalau bisa saya berhadapan dengan Soekarno, saya juga berhadapan dengan Soekarno. Sedangkan sama anaknya aja saya berhadapan, masa sama bapaknya saya nggak mau berhadapan? Itulah dulu istilahnya, ya kan? Aku nggak berani ketawa. Karena beliau itu adalah bapak proklamator kita. Ya, itu adalah harapan gitu loh. Ya kan? Nggak kayak ada kemarin capres, ya kan? Ada foto Soekarno, ya kan? Diajaknya ngobrol. Diajaknya ngobrol. Negara kita tidak sedang baik-baik saja, Bapak.
Negara kita sedang dalam kekelaman. Negara kita sedang di dalam tepi kehancuran. Rupanya yang hancur karirnya. Pencitraan kau. Kau suruh orang untuk menshoot, ya kan? Tolong dulu ambil dulu gambarku. Aku mau ngobrol dulu sama Bapak Soekarno dulu. Lukisan diajaknya ngobrol. Itu nggak menghormati kali kau namanya kau. Begitu banyak lukisan Bapak Soekarno. Kenapa cuma satu yang kau ajak ngobrol? Ya, tanpa mengurangi rasa hormat Opung Perbelak terhadap Bapak Soekarno. Yang bermasalah bukan lukisannya, Pak. Kejiwaan yang ngajak ngobrol. Anak bukan, tetangga bukan. Siapa? Family juga bukan. Kalau sempat contohnya aku di situ, ya kan? Ku jawab, siapa lo? Untung gak foto gua aja diajaknya ngobrol. Mau kau ngajak ngobrol fotoku biar ku kirim. Mau ukuran berapa samamu? Semeter kali 2 meter? 2 meter kali 3 meter? Atau ukurannya 2 kali lapangan bola? Aduh, memang jujur aja lah ku bilang ya. Kalau orang-orang ini, entah kenapa ya, kok bisa lah hidup model-model kayak gini manusia, ya kan? Itu dia, inilah tabiat-tabiat pembenci Jokowi, pembenci pemerintah, benci Prabowo Gibran, gitu loh. Apa-apa kesalahan ya yang dilakukan oleh pemerintah itu akan jadi sorotan, kan begitu ya? Ya Hasan Nasbi, aku nggak bisa membayangkan bagaimana bahagianya orang itu ketika tahu Hasan Nasbi itu mengundurkan diri. Mulailah di grup WA orang itu kan, woi Hasan Nasbi mengundurkan diri. Datang yang satu, alhamdulillah. Datang yang kedua, oh berarti Prabowo lagi bersih-bersih ya. Datang yang ketiga, ya kan, ternyata doa kita terjawab ya. Rupanya apa? Nggak jadi mengundurkan diri. Malulah kau. Kemarin yang di Media X. Coba yang kemarin itu, hapus dulu postinganmu itu. Tapi enggak, tahu kalian ya, justru bukannya merasa malu mereka. Mereka katakanlah begini, ternyata Prabowo lebih tunduk ya sama Jokowi. Ada aja gorengan orang ini. Nggak ada habisnya. Sama kayak tukang gorengan, kalau ada habisnya berarti nggak jualan lagi, udah kaya dia kan begitu. Itu dia. Ya, jadi selamat untuk Bapak Hasan Nasbi. Kita doakan, Pak. Majalah Tempe dikirim kepala babi lagi, Pak. Ya, jadi Bapak udah tahu jawabannya kan, Pak? Dan jangan baper lagi, Pak. Cuek aja gitu loh. Adapun tekanan ya itu kan cuma ngomong-ngomongan netizen aja, Pak. Kalau bisa nanti kita doakanlah, kalau kemarin dikirim kepala babi 1, kita doakanlah dikirim kepala babi 4. Ya kan? Iya. Untuk apa itu, Bung? Sama kayak di jawabannya Hasan Nasbi itu. Ya direbus, ya dimasak. Aduh. Ya, jadi aku pun juga kemarin itu rasa nggak percaya kalau nggak ada videonya di Total Politik ya, mengenai video pengunduran dirinya, kan itu kan ada, bisa dikatakan ada kronologinya ya, bukan kronologi sih, lebih dikatakan a day with Hasan Nasbi kan begitu. Jadi mulai dari dari rumah, pakaian dia ya. Setelah itu menaikkan surat pengunduran diri ya. Setelah itu beliau itu wawancara di Total Politik ya. Teman-teman dengar ini. Ada kabar bergembira ya. Ada kabar bergembira. Jadi
Opung Parbelak dan teman-teman di YouTuber Nusantara, kita sudah sepakat akan pergi ke IKN ya sekitar bulan Agustus 2045. Kelamaan, Bung. Sorry, anak buah Bapak Prabowo. Keselio lidah, kan biasa keselio lidah. Hasan Nasbi aja disuruh untuk tidak mengundurkan diri, apalagi Opung Parbelak ya kan? Anak buah Bapak Prabowo rupanya kok, Bung. Sedangkan anak buah Bapak Prabowo bisa keselio lidah, apalagi aku yang bukan anak buahnya. Jadi pengumuman untuk teman-teman semuanya ya. Jadi Opung Parbelak bersama dengan anak-anak YouTuber Nusantara ya, kita sepakat kalau tanggalnya belum diputuskan ya, tapi kita sepakat untuk tanggal 20 sekitar tanggal 22 ke atas ya, itu bulan Agustus tahun 2025 ya, artinya beberapa bulan lagi kita akan bersama berangkat ke ibu kota Nusantara. Dan seperti yang kemarin dijanjikan oleh Bapak Joko Widodo, beliau akan menemani kita. Nah, kita sedang atur ya keberangkatannya ya, dan juga kita akan koordinasi dengan Bapak Joko Widodo. Nah, seperti biasa, seperti yang kemarin-kemarin, Opung Parbelak selalu mengatakan kepada kalian, anak-anak dari YouTuber Nusantara tidak ada satupun yang dibayar Bapak Joko Widodo. Kami tidak pernah menerima bayaran. Dan bahkan kami kemarin pulang, saya tanya sama Mas Agri gimana kabar dompet kosong Bang Opung? Agak kurang yakin aku kan. Ternyata istrinya Mas Agri cerita sama istriku, udah kering Mak Galung, udah kering. Udah habis kemarin uang yang dibawa ke Jogja kemarin. Aku bilang, ya sama di sini juga Bude. Udah habis Bude, udah habis. Iya, jadi apalagi aku bawa keluarga kan, memang betul ya ada perhatian dari teman-teman ya, tapi bisa dikatakan ya aku juga harus korek tabungan sendiri ya, karena aku juga bawa istri dan juga buat anak-anak. Kalau untuk teman-teman yang sudah memberikan itu sebetulnya aku sendiri cukup gitu, tapi aku mau bawa keluarga ya, karena ini adalah pengalaman pertama, dan juga aku agak takut juga naik pesawat, makanya aku dikawan istriku. Baru pertama, maklum lah. Itu dia ya. Jadi doakan semuanya supaya keberangkatan kita menuju IKN lancar. Tujuannya apa? Tujuannya kita ingin menunjukkan kepada ya masyarakat, kepada follower-follower kita dan juga para haters kita yang kemarin mengatakan bahwasanya IKN mangkrak, kita akan buktikan sendiri. Ya. Kita akan buktikan sendiri. Makanya aku bilang, kita ini adalah barisan anti hoax dan kita akan melawan hoax. Kalau kemarin ya mereka mengatakan bahwasanya tidak ada orang yang datang ke rumah Bapak Joko Widodo, yang mereka itu adalah settingan, mereka itu adalah bayaran. Kita buktikan sendiri datang ke rumah Bapak Joko Widodo. Ya, begitu juga IKN. Mereka katakan IKN mangkrak, ya kita akan buktikan bahwasanya IKN tidak mangkrak. Itu dia ya. Jadi apa namanya yang mau aku bilang ya, kalau kalian ingin berkontribusi, sekali lagi ya aku sangat berterima kasih ya, di sebelah kanan ada nomor rekening dan di sebelah kiri ada nomor WA untuk mengkonfirmasi ya. Jadi aku juga akan mengusahakan bahwasannya ini biayanya akan sangat besar sekali ya, kalaupun juga harus mengorek tabungan lagi ya, inilah namanya perjuangan ya. Ini namanya perjuangan, tidak apa-apa ya. Jadi kalau kemarin aku bawa keluarga, kemungkinan besar nanti aku gak akan bawa keluarga karena dananya besar sekali. Aku udah hitung-hitung berapa ongkosnya ya. Ya mungkin kalaupun bawa, aku paling cuma bawa istriku saja, nggak bawa anak-anakku. Berat kali wah, ongkos dari tempat kami ke sana itu 5 juta satu orang. Ya, satu orang itu bukan 5 juta. Kalau nggak salah berangkatnya aja itu sekitar 3,5 juta. Berangkatnya aja itu 3,5 juta. PP 7 juta satu orang. Kalau sempat kami berlima pergi, biar tahu kalian 35 juta. Iya kan, 35 juta wak, dari mana dicari itu? Gajiku aja nggak seberapa. Ya, jadi itulah dulu ya dari kami semuanya ya. Ini adalah pengumuman ya. Berhubung juga ya teman-teman ya di apa namanya di YouTuber Nusantara sekarang juga sudah makin banyak.
Kita ada sekitar 22 orang anggota. Ya, itu dia. Jadi kalau kalian tengok ada orang-orang yang apa namanya, yang istilahnya mensupport pemerintahan dan juga melawan hoax. Itu sebagian besar sudah ada di dalam kami. Iya, yang lainnya tinggal cari nomor telepon. Oke, jadi kita kembali kemana lagi? Udah lupa ini kalau ngomongin tiket pesawat ini. Oh, masalah Hasan Nasbi. Iya. Jadi salah satu tokoh, biar tahu kalian, salah satu tokoh yang aku kepengen ketemu selain dari Bapak Joko Widodo, sudah pasti Bapak Prabowo, kan begitu. Cuman kan agak kurang mungkin lah presiden, wah. Sedangkan jumpa sama Bapak Joko Widodo itu agak ketat. Apalagi jumpa sama seorang presiden. Kan begitu. Nah, salah satu lagi tokoh yang pengen kujumpai adalah Hasan Nasbi. Ala ambok kecek nanta di sabantako. Inyo tuh orang sakampuang awak. Inyo sakampuang ambo sakampuang inyo. Artinya sudah saya bilang dari tadi, dia itu sekampung saya sekampung dia. Kami sama-sama dari Bukit Tinggi. Kalau dari Hasan Nasbi contohnya dari tampilannya ya meyakinkan kalau dari Bukit Tinggi. Kalau kayak gini contohnya dari Bukit Tinggi, yakin enggak kalian? Itu dia. Jadi itulah dulu aku bilang sama kalian para pembenci-pembenci. Ya, sampah negara, sampah masyarakat yang nggak pernah bisa didaur ulang. Ya, ku bilang sama kalian ya, tidak ada ceritanya ya kebenaran akan kalah oleh kezoliman. Kalau orang sana bilang Satyam Eva Jayati. Aduh, ku bilang selama kalian tidak bertobat, aku akan selalu bilang kalian itu sampah. Iya, karena apa? Cuman sampah yang bikin kotor, sampah yang bikin bau, dan sampah yang bikin muak. Padahal Bapak Prabowo sering mengatakan berulang kali ya, kita sedang menghadapi tantangan di depan. Kita sedang menghadapi tantangan yang bukan gampang, bukan kecil. Kita sedang mempersiapkan bangsa kita untuk menjadi bangsa yang besar, yang maju. Tapi ada manusia-manusia kayak gini, ini kan sangat mengganggu. Ibaratkan penyakit kutu air. Nggak berbahaya sih, tapi mengganggu. Iya kan, udah pakai kaos kaki, pakai sepatu. Kayak mana lah menggaruknya itu coba? Kayak mana menggaruknya? Gitu loh, enggak berbahaya betul. Tapi mengganggu. Ya, jadi itulah dari Opung Parbella ya. Salam NKRI, salam NKRI, salam NKRI, NKRI harga mati.